Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Christmas is celebrated, but Jesus is left behind. Ya, tema hari ini adalah Natal dimeriahkan, tapi faktanya Yesus ditinggalkan. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, saudara sekalian di dalam Kristus, izinkan saya bicara apa adanya, tanpa gula-gula rohani. Banyak orang Kristen yang merayakan Natal tapi tidak merayakan Kristusnya. Loh, kok bisa begitu? Ya, Natal heboh, rumah terang, acara penuh, tetapi hati kosong. Ironisnya, Natal zaman sekarang, Natal zaman now, lebih banyak bicara soal hiasan, pernak-pernik Natal, dan bukan bicara penebusan. Lebih banyak soal hadiah, bukan keselamatan. Lebih banyak soal foto-foto, bukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau tanya, ya, tanya tentang untuk siapa sebenarnya Natal itu? Untuk Yesus atau sekedar rutinitas bulan Desember, akhir tahun, atau untuk gengsi? Pertanyaannya, ya, siapa yang jujur pernah terlalu sibuk mempersiapkan perayaan sampai lupa mempersiapkan hati? Ya, tolong tulis di komentar ya, di live chat ya. Siapa yang pernah? Pertanyaan kedua, apa yang paling mengalihkan fokus Anda dari Yesus saat Natal? Hadiah, drama keluarga Natal, dekorasi, sibuk pelayanan, atau hati yang mulai dingin? Tulis jawabannya di kolom komentar di live chat ya. Kita belajar sama-sama ya. Pertanyaan ketiga, tahun ini ya, tahun 2025 ini, apa yang ingin Anda ubah agar Natal Anda kembali berpusat kepada Kristus? Ya, komen ya, fokus ke Yesus. Bayangkan ya pelan-pelan ya, ketika Yesus lahir, dunia tidak menyambut dia loh. Tidak ada pesta, tidak ada lampu-lampu, tidak ada kado. Yang ada hanya apa? Palungan, bau kandang, dan bahkan penolakan. Ironis memang ya, 2000 tahun kemudian orang Kristen merayakan Natal besar-besaran, tapi masih saja Yesus yang lahir ditolak masuk ke hati. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu seorang ibu di Surabaya datang ke gereja dengan mata bengkak karena habis menangis. Kenapa? Karena anak-anaknya bertengkar soal hadiah Natal. Kado mana yang paling mahal? Siapa yang paling layak dapat? Siapa yang lebih disayang? Sampai sang ibu berkata, "Hei, Natal kami ramai, tapi rumah kami tidak ada Yesus." Teman-teman, saudara sekalian, jangan sampai rumah kita penuh lampu-lampu, tapi hati kita gelap. Jangan sampai mulut kita nyanyi malam kudus, tapi hati kita tidak kudus. Jangan sampai rumah bersih tapi hati kotor. Natal bukan soal pohonnya, tapi pribadi yang mati di kayu salib. Teman, ada seorang bapak beli pohon Natal besar ya, tinggi 2,5 meter, penuh lampu-lampu, harganya
hampir sama dengan cicilan motor. Tetangganya nanya, "Pak, wah ini luar biasa, Natal ini pasti sangat bermakna ya Pak?" Si bapak menjawab apa? Sebenarnya Yesus nggak kepikiran sih. Yang penting rumah saya instagramable. Kadang kita begitu saudara-saudara. Pohon Natalnya lebih tinggi daripada kerohanian kita. Lampunya lebih terang daripada kehidupan doa kita. Kita seringkali ketawa ya, tapi kenyataannya pahit. Teman-teman, saya suka dengan ungkapan ini. Christmas without Christ is just a party. Natal tanpa Kristus hanyalah pesta biasa. Don't decorate your house for Christmas while your heart remains empty. Jangan menghias rumah saat Natal, tapi kalau hati Anda tetap kosong dari Kristus. Jadi pesan moralnya apa? Teman-teman, Natal bukan tentang penampilan, tapi pertobatan. Natal bukan tentang sekadar perayaan, tapi tentang penyelamatan. Natal mengingatkan bahwa Yesus datang bukan untuk membuat kita pesta, tapi untuk memulihkan hati kita. Kalau Yesus tidak ada di pusat hidup kita, maka kita sedang merayakan Natal tanpa tuan rumahnya. Jadi closing statementnya, mari kita jujur ya. Kadang kita menutupi kekosongan rohani dengan kemerian dari luar. Tapi Tuhan tidak cari itu loh. Dia tidak cari lampu-lampu, dia tidak cari pesta. Dia cari hati yang mau menerimanya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, Natal bukan waktunya meninggalkan acara. Natal adalah waktunya meninggikan Kristus. Jika Yesus kembali hari ini, pertanyaannya, apakah kita sudah atau masih menemukan tempat di hati kita, atau kita sudah terlalu penuh harapan hal-hal yang lain? Teman-teman, mari kita jawab jujur ya pertanyaan ini. Jawab jujur dan renungkan baik-baik. Satu, apa yang paling sering membuat Anda lupa kepada Yesus saat-saat Natal? Dua, apakah Anda merayakan Natal lebih sebagai tradisi dan bukan sebagai penyembahan? Tiga, bagian mana dari hati Anda yang perlu kembali diteguhkan dan diarahkan kepada Kristus? Terakhir, apa satu hal praktis yang bisa Anda lakukan tahun ini agar Natal Anda lebih bernilai rohani? Tolong jawab jujur dan renungkan baik-baik. Amin. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk merayakan Natal, tapi meninggalkan Engkau Sang Raja Natal. Lembutkan hati kami agar Natal tahun ini bukan hanya kemeriahan, tetapi perjumpaan. Bukan hanya acara, tapi penyembahan. Bukan hanya
rutinitas tetapi pemulihan. Jadikan hati kami palungan yang layak bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati dan mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.